Di video kali ini gue mau bahas salah satu HP rentang harga sejutaan yang lumayan banget buat dipertimbangin. Yes, Itel S25. HP ini digadang-gadang cocok buat pengguna harian yang butuh perangkat simple tapi tetap bisa nge-cover kebutuhan harian mereka. Apakah Itel S25 bisa handle itu semua? Yuk kita kupas bareng. Oke, di sini gua udah beli unit Itel S25-nya dari marketplace hijau dengan harga 1.040.000. Kalau dibuletin udah sama biaya kirim instan pakai ojol, jadi langsung sampai ke rumah dengan cepat. Oke, langsung aja kita unboxing. Di dalam box kita dapat HP-nya, lalu ada buku panduan serta kartu garansi. Ada juga softcase bening. Setelah itu ada kabel USB A to Type C juga. Lalu ada wall charger dengan kapasitas 18 watt. Cukup lengkap ya. Tapi dengan baterai 5000 mAh. Di HP ini ngecharge akan lebih lama kayaknya kalau cuma dikasih 18 watt. Tapi gue inget Samsung aja nggak bisa ngasih wall charger di paket pembelian mereka. Jadi ya bersyukur aja lah udah dapet wall charger walaupun cuma 18 watt ya kan. Lanjut ke bagian desain. Surprisingly desainnya keren. Untuk HP sejutaan sih kayaknya bisa di-appreciate sih untuk desainnya. Tapi ya as we know Itel S25 ini memang jiplak-plak-plakan si flagshipnya Samsung, ya Samsung S series. Dari penamaan model mereka juga udah jiplak banget. Samsung S series yaitu S25. Lalu untuk bagian layarnya, iya kita dapat layar AMOLED yang sangat memanjakan buat mata kita. Plus ada juga sensor fingerprint di layar. Beneran nih serius, HP sejutaan dapat fitur flagship begini. Gile sih. Gak ada kayaknya deh brand lain yang ngasih fitur layar AMOLED di bawah harga 2 juta selain Itel ini. Untuk finishing di bagian belakang juga bikin tampilannya gak ngebosenin. Ada corak awan atau pasir gitu di bagian backdoornya. Kebetulan unit yang gue beli ini adalah warna Sahara Gleam kalau mereka nyebutnya. Warna kuning-kuning pastel kalem gitu. Cakep sih kalau dilihat. Apalagi under sinar matahari, jadi lebih kelihatan gitu si corak pasir-pasirnya. Lalu lanjut ke bagian sisi bawah. Ada port Type C. Lalu ada grill speaker. Untuk di loudspeaker ada jack audio juga 3.5. Juga ada lubang mikrofon di bagian bawah. Lalu di sebelah kiri ada dual slot SIM. Lanjut ke bagian kanan ada tombol volume up and down bersanding bersama dengan power button. Balik lagi ke bagian layar. Itel S25 ini punya ukuran layar 6,6 inci Full HD Plus dengan refresh rate maksimal di 120 Hz. Ya cukup banget buat nonton YouTube, sekedar Netflix atau scroll sosmed. Warnanya enak banget di mata. Dan ada tambahan fitur eye care juga yang bisa diaktifin buat melindungi mata kalian. Untuk aktivitas di luar ruangan, layar AMOLED Itel S25 ini masih bisa banget diandelin. Cocok juga nih buat abang ojol yang sering aktivitas di luar. By the way, Itel S25 ini juga udah ada sertifikasi IP54, jadi bisa tahan dari air dan debu. Tapi gue gak tanggung jawab ya kalau lu mau nyemplungin di HP ke empang buat ngetes ketahanan airnya. Tanggung sendiri akibatnya. Oke, di sisi performa dibekali dengan chipset Unisoc T620, lalu disandingkan dengan RAM 6GB.
serta kapasitas penyimpanan internal sebesar 128 GB. Ya, spesifikasi ini cukup aja ya buat berkegiatan harian gitu. Ya beda cerita kalau dipakai buat gaming. Salah alamat ente kan kalau gaming pakai ini HP. Sementara buat aktivitas ringan kayak WhatsApp, Instagram, dan YouTube semuanya masih aman-aman aja kalau dipakai. Pindah ke sektor kamera, nggak ada yang bisa dibanggain lah dari kamera HP di rentang harga segini kan. Apalagi kalau mau record video yang stabil. Ya karena gyroscope-nya pun masih virtual, jadi sistem penstabilan gambar saat perekaman videonya juga seadanya aja gitu. Cukup aja gitu buat foto-foto dan video. Buat kenang-kenangan foto bareng artis kesayangan mah bisa lah. Baterainya yang 5000 ampere bisa bertahan seharian tanpa ngecas kalau cuma dipakai dalam intensitas ringan. Tapi emang waktu ngecasnya yang agak PR karena agak makan waktu. Butuh waktu sekitar kurang lebih 2 jam dari kondisi 10% sampai baterai full charge di 100%. So kesimpulannya, ya Itel S25 ini tuh paling pas dipakai buat siapa sih? Kalau menurut gue pribadi dengan rentang harga segini emang kita nggak bisa berharap nilai plus di semua lini ya kan. Karena pasti banyak fitur yang mesti dipotong sana sini buat ngejar harga. Tapi kalau kalian lagi cari HP untuk kriteria berikut, nah mungkin cocok nih. Yang pertama, kalau kalian punya adik, saudara, atau keluarga yang masih sekolah dan butuh HP buat belajar dan hiburan ringan, ya ini lumayan cocok. Meskipun banyak smartphone lain ya dengan harga lebih rendah yang juga bisa jadi pilihan gitu. Terus yang kedua, mungkin smartphone ini cocok untuk kalian jadiin hadiah ke orang tua atau saudara kalian di kampung yang butuh HP buat sekedar komunikasi dan video call aja. Terus yang ketiga mungkin cocok juga buat abang ojol. Layarnya yang AMOLED bisa tetap kelihatan terang walaupun di bawah terik sinar matahari. Rating IP54-nya juga bikin HP ini bisa bikin tahan kalau kena hujan dan debu di jalan. Baterainya juga lumayan badak buat smartphone di kelasnya. Tapi kalau lo orang yang doyan main game, ya udah jelas Itel S25 ini nggak bisa cover kebutuhan gaming lu. Kalau mau dipaksain ya frame drop tuh udah pasti pas lagi main. Kalau dibanding sama kompetitornya di rentang harga segini, yang paling terlihat ya udah pasti layar AMOLED-nya ini. Gak ada tuh HP under 2 juta yang bisa kasih layar AMOLED deh selain Itel ini. Jadi kesimpulan akhirnya, Itel S25 ini adalah HP yang ideal buat kalian yang cari perangkat simple, murah, tapi nggak asal-asalan. Cocok buat daily driver ringan. Cocok buat orang tua, anak sekolah, atau backup phone. Tapi buat gamer atau content creator kayaknya jangan deh. Overall untuk harga 1 jutaan ini salah satu yang paling masuk akal. Paling itu aja sih yang bisa gue share untuk review Itel S25 ini. Ya semoga menambah wawasan kalian dan jadi punya alternatif kalau buat kalian yang emang lagi nyari handphone di rentang harga under 2 juta. Oke, sekian dulu dari gue. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Thank you for watching. Bye.